saya ingin lebih mengupas lagi kenapa dosa syirik, mensyirikkan Allah, tidak diampuni. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan ini dan poin ini kita bisa jawab dari mengetahui definisi kesyirikan. Kalau kita sudah pahami definisi kesyirikan, maka kita akan benar-benar tahu akhirnya kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-97 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Artinya, demi Allah, sesungguhnya kami dahulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabb semesta alam, bi rabbil alamin. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ya, ketika kami menyamakan selain engkau dengan Allah Rabb semesta alam. Di sini letak definisi kesyirikan. Kesyirikan adalah, perhatikan baik-baik, Bapak akan mudah menghadapi di dalam kehidupan sehari-hari, bisa menghukumi ini syirik atau bukan dengan memperhatikan definisi ini. Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah. Perhatikan baik-baik, menyamakan selain Allah. Selain Allah di sini apapun dan siapapun. Apapun, entah itu benda mati, gunung, besi, keris, jimat, siapapun, entah itu Jibril, malaikat yang paling mulia, atau Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia, atau jin, ya, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Disamakan dalam perihal apa? Dalam perihal perkara yang khusus milik Allah. Itulah kesyirikan. Saya ulangi. Kesyirikan adalah apa tadi? Menyamakan selain Allah. Selain Allah ini apa saja? Apa saja? Siapa saja? Siapa saja? Apa saja, entah itu pohon, entah itu benda, entah itu keris, entah apa saja, atau siapa saja, ya, siapa saja disamakan dengan selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu perkara khusus milik Allah? Yang pertama, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, pemberian rezeki, pemberian kesehatan, pemberian penyakit, penyembuhan penyakit, pemberian anak, pemberian harta, itu milik Allah khusus, kekuasaan. Yang kedua, ibadah milik Allah, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, baca Quran, berzikir, semuanya ibadah milik Allah. Apabila ada orang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, inilah disebut dengan kesyirikan. Saya beri contoh, dan di sini terlihat dan akan terjawab kenapa dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah, dan itu poin ketiga. Kawan saya tadi, yang supir taksi tadi, beliau istrinya hamil 8 bulan, disuruh oleh mertuanya untuk mandi-mandi. Untuk apa? Agar mudah melahirkan. Mandi-mandi. Tujuan dari mandi-mandi apa? Agar mudah melahirkan. Kemudian kata mertuanya, lebih mudah lagi kalau kamu
menyuruh istrimu mandi dengan membawa, tahu apa Pak? Kucing. Ya, kenapa dipilih kucing? Bukan dipilih sapi misalkan. Maka perhatikan, kenapa dipilih kucing? Bukan dipilih sapi atau yang lain. Dipilih kucing. Coba lihat, kalau kucing lagi melahirkan, berapa anak yang dia lahirkan? 1, 2, lebih 3, lebih 4, 5 minimal kadang-kadang. Pernah nggak kucing menggap-menggap seperti ibu-ibu kalau lagi melahirkan? Enggak, keluar begitu saja. Nah, maksudnya adalah kucing tersebut ketika dibawa mandi, padahal mana kucing bisa kena air? Kalau kucing dibawa mandi maka akan memudahkan si ibu-ibu tadi melahirkan. Ini sama dengan menyamakan selain Allah, dalam hal ini apa? Kucing. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perihal yang khusus milik Allah. Apa perihal khusus milik Allah? Yaitu apa? Memberikan kemudahan. Tidak, kekuasaan itu. Tidak ada yang berhak memberikan kemudahan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat bejatnya kesyirikan. Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah, disamakan dengan kucing, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini letak kezalimannya, menyamakan sang Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah? Tidak pantas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjawab sudah. Kenapa dosa syirik tidak diampuni? Karena dia kezaliman yang sangat nyata.